Mau kumur bentar ya. Belum waktunya. Iya. Bentar dulu. Iya. Umur dulu. Oh, pintar juga bahasanya tadi istrinya ibu ya, nah, Rabu bisa orang tuanya. Ini kumur dulu. Hari-hari kerja aja, Pak. Kadang-kadang juga libur. Hah? Kadang-kadang juga libur masuk kebun. Kayak istirahat 1 hari 2 hari baru masuk lagi di kebun di pipeline. Tapi ada anu kan jembatan selen. Pas ujung cor dalam sini. Minum, Pak. Di kebun ada tanaman apa aja? Jeruk keras ku tanam di kebun. Jeruk. Jeruk keras. Ternyata dipetik mentah. Jeruk lemong anunya sebenarnya dikasih masak kan. Tapi Lain jeruk pada umumnya yang dijual di pinggiran jalan itu ya, kota-kota itu. oh lain. Sama Jeruk peras itu lain jeruk anu ya, Kak? Lain jeruk nipis. Lain. Kalau jeruk nipis ya jeruk nipis yang dicampur itu jeruk lemong apa anu. Berarti jeruk beras yang dibuat itu. Anu buat Jus itu kah? Iya. Minuman jus itu. Oh, yang dijual-jual di warung-warung iya, itu kan? Restoran gitu. Kan. Kalau orang pesan minuman anu air jeruk itu, seperti itu Kak. Kan diperas ya kan? Iya. Yang anu jeruk anu sebenarnya Pak, jeruk apa namanya jeruk manis, tapi ndak ku kasih masak. Makanya dibilang jeruk keras dibikin untuk gitu. jus. Iya. Sampai masak kuning. Iya, kuning kalau mau dibiarin masak kan, tapi cuma lama putikannya lama panengannya kalau dibiarin dulu masak kan. Jadi mending dipetik mentah jadi namanya jeruk keras. Dibikin itu jus dibontang. Oh gitu. Aku lah yang beli, kadang-kadang. Begitu sih modelnya Pak. Oh ya, terima kasih. Minum dulu tehnya ya. Santai dulu, masih pagi. Ya. Nanti pulang melakukan aktivitas masing-masing nanti. Mau kerja sawit kah, jeruk apa itu. Enggak nanam sawit. Sawit itu aja di dekat rumah itu. Oh di situ ya. Yang di dalam kan. Berapa hari sekali panen sawit? Ya setengah bulan sekali. Oh setengah bulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena berapa harga sawit sekarang? 19. Lumayan itu. Lumayan. Berarti tambah naik ya? Iya. Aku lihat kemarin malam kalau nggak salah ya, kayak ada motor baru ya, laki-laki itu. Ya punyanya anakku. Motor apa? Tender kah? Apa itu? CBR. Oh CBR. Ya, yang baru beli ya? Warna putih kah? Iya, barunya. Iya. Punyanya anakku. Kena berapa cash barunya? 30 lebih. 30 lebih. Iya. Hasil sawit? Ya separuh. Hah? Separuhnya? Ya. Separuhnya jeruk? Enggak, gajinya juga uangnya anakku itu. Loh, kerja sudah kerja? Ya kerja di di toko Alfamidi. Di Bontang? Iya. Tak kirain masih sekolah. Ya, sudah lama lulus di SMA. Udah berapa tahun kerja itu? Udah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Jadi tidak cukup itu uangnya, ya saya tambah uang sawit.
Iya, 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 iya. Itu jadi Sama biasa. gajiannya. Iya. Biasanya kalau anak muda ini sukanya motor-motornya seperti itu. Iya, CBR kan. Iya, Yang anak muda begitulah. buat nambah semangat kerja. Iya, menambah semangat kerja kan. Umuran berapa anaknya, Pak? Itu yang punya motor itu umur 21. Oh, sekarang ini. Iya. Yang satunya yang sekolah di SMA baru kelas 3 ini, baru kelas 3 SMA. Ya sudah lulus tahun depan kan? Iya. Itu belum artinya masih motor-motor kebun dia punyanya. Iya. Ya. Itu yang sering lewat di sini masuk ngaji di tempatnya Ustaz Muder kan, yang motor Scoopy Iya, iya. ya, ini motor dia pakai yang hitam. Pak tukang nih ya. Iya. Kayaknya ke kebun ya. Iya. Nggak ada proyek bangunan mungkin ya. Di mana? Yang ntar ada sih bangun. Anu, cuci muka sana. Ini nah. Rokok dulu, Pak. Rokok dulu, Pak. Santai dulu, Pak. Aduh. Itu mau lewat itu. Lewat aja deh. Jalan aja. Lewat. Oh, ini anak yang pertama yang kita ini. Antar dulu, antar. Iya. Ini yang nomor 2, Pak. Oh, yang nomor Anu, 2. Mil. Apa? Antar dulu kamu pulang, bawa buku belajar sana di atas hotel sana. Nanti banyak tamu nanti. Dah. Mah. Laki semua anaknya. Langsung nangis ya, perempuan yang terakhir, Pak. Oh. Nangis dia kalau bangun gak ada mamanya, Pak. Iya, memang semua anak-anak gitu. Masih umuran kecil. Oh, jadi ini anak yang paling kecil ini yang digendong. Ya, nomor 3. Yang nomor 2. Yang pertama ada di pesantren Sangatta. Yang perempuan. Yang laki-laki. Oh, sudah berapa anaknya sudah, Pak? Ini 3. Oh, 3 aja. Yang ini anak pertama yang sekolah di pesantren. Ya, dari pesantren. Baru Mungkin ini yang- sekitar 2 bulanan baru ini. Baru lulus SD, langsung diantar pesantren Sangatta. Oh, di Sangatta dia. Iya, Oh, jadi pondok di sana. iya. Mondok sekolah, Pak. Mondok sambil sekolah. Iya, iya. Kalau zaman sekarang kan anu, Pak. Maksudnya kalau anak-anak itu disekolahkan agama, tentang agama dan umum, dia setidaknya kan mempunyai pengetahuan di bidang ilmu agama Ya, itu kan. Iya, memang harus yang itu. Jadi kalau ada pengetahuan ilmu itu ibaratnya ini. Ibarat mobil atau motor tuh ada rem. Ya, ada. Maksudnya gini loh. Ibaratkan iman seseorang ibaratkan mobil. Mobil yang punya rem. Kalau remnya blong, ini mudah nyasar. Ya. Jadi kalau remnya bagus, mapan, Ya. jadi bisa membedakan mana hak, mana batil gitu loh. Nggak asal-asalan bertingkah. Betul-betul. Iya, misalnya seperti ini contohnya kan. Misalnya orang desa misalnya ya. Tapi anak itu sudah mengalami pengetahuan di pesantren misalnya. Ya semoga aja lah yang seperti itu. Begitu kerja di kebun, dia sedang kehausan atau apa itu kan. Tiba-tiba begitu jalan di kebun orang, melihat semangka atau timun. Iya. Nah, imannya kalau nggak kuat ini Pak, Ya, ambil orang tolak-tolak kiri dan kanan, depan belakang nggak ada orang katanya. yang ambil bagiannya orang. Akhirnya ngambil. Rasanya memang nggak ada orang. Iya. Nah, kan, kalau sudah dikatakan tidak ada orang, berarti dirinya sendiri nggak dianggap orang, manusia. iya, karena Apa itu? betul. Karena Soalnya manusia itu makhluk paling mulia. Punya akhlak, akhlak, adat,
tata kerama itu kan, sopan santun, Iya. tahu aturan, mana hak, mana batin, mana hanya orang, mana hanya diri badi kita sendiri. Iya. Nah, Pasti kalau ada. sudah dipahami itu, jadi anak-anak itu insya Allah nggak asal-asalan bertingkah. Salah. Sedikit banyaknya punya tentang keimanan itu Pak. Pasti ada, Pak. Insya Allah seperti itu. Ada anunya, dia pernah dia pelajari kan. Iya. Nah, yang kedua, jika anak itu yang bikin saya khawatir, kalau orang lain sih saya nggak pernah menjaga orang-orang lain ya. Mungkin hanya sekedar mengingatkan aja ya. Ini untuk pribadi keluarga saya di sini, termasuk anak saya kan. Kenapa taruh di pesantrennya seperti itu? Yaitu tadi tujuannya menambah pengetahuan ilmu dan pengalaman untuk menghilangkan kebodohannya itu, supaya jadi orang yang mengerti dan orang yang berakhlak baik dan bertata krama sopan santun itu terhadap sesamanya, bukan terhadap lainnya. Kalau terhadap lainnya berarti selain manusia makhluk jin dan binatang. Memang kita semuanya itu harus saling menghargai dan menghormati. Iya. Kalau ndak ada gitu Pak, kan ndak ada akhlak. Ya, artinya menghormati itu ya termasuk pada binatang, tumbuh-tumbuhan, pada hewan. Kita harus saling menjaga kelestarian itu, karena semuanya itu ciptaan dari Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Soalnya kehidupan kita di dunia ini kan hanyalah sebagai ujian Pak. Hanya ada dua hal aja yang dimintai pertanggungjawaban. Nggak bawa buku ya? Di sana kayaknya. Untuk pelajaran. Pertanggungjawaban yang artinya ini Pak. Segala perbuatan ada catatannya, dan segala perbuatan itu dimintai tanggung-jawaban kelak di akhiratnya gitu. Jadi CCTV yang dari ibaratkan CCTV ya, pengawas dari malaikat itu ya lebih canggih Pak. Seluruh dunia nggak ada malaikat yang mencatat itu kan, malaikat atid, malaikat rokit, mencatat kebaikan dan mencatat kejelekan. Malaikat atid itu posisinya di sebelah kanan, mencatat kebaikan, sementara malaikat rokit menjaga di bahu yang sebelah kiri, tangan kiri, mencatat kejelekan. Masing-masing ada tugas. Ya, ada tugas malaikat itu. Jadi setiap perbuatan itu kan ibaratnya ada CCTV-nya siap mencatat. Tapi untuk yang sebelah kanan ini itu para malaikat itu yang ditugaskan seperti itu, ketika niat baik langsung tercatat. Hanya niat baik aja, hanya niat. Ya, hanya niat aja. Niat aja, itu tercatat. Contohnya mau berangkat berhaji ya, menghuni panggilan Allah Ta'ala misalnya, ke Mekah sana misalnya ya, ada niat, sudah ngumpulin uang. Tapi tiba-tiba ada musibah misalnya ya, tabrakan nggak, atau pas tidur malam mau meninggal misalnya, atas kehendak dan kuasa Allah Ta'ala misalnya. Bukan mohon kita, sebagai manusia bukan, itu sudah kehendaknya. Dari niat pertama aja sudah dicatat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, posisi catatan yang malaikat yang sebelah kiri yang namanya malaikat rokib itu, ketika dia berbuat kejahatan, ada niatan untuk berbuat kejahatan, dia itu belum dicatat. Beda dengan kebaikan. Cepat kalau kebaikan dicatat. Nah, setelah berbuat kejahatan, dia malaikat itu nunggu waktu 10 menit untuk mencatat kejahatannya itu. Soalnya kadang orang kan berubah, ketika ketakutan berubah takut dosa lah, misalnya apa. Ya, pasti mau mikir dulu kan. Nah, iya. Makanya nunggu dulu. Cerita ditunggu dulu 10 menit, dikasih waktu. Iya. Hanya saja kalau kebaikan itu langsung dicatat. Niat aja, niat kita niat berbuat kebaikan. Iya. Memang niat itu asalnya
dari hati. Ya, dari hati. Niat tuh biqolbi kan, niat tuh di dalam hati. Innamal a'malu binniyati, segala perbuatan tuh disertakan dengan niat hati. Harus ada niat. Misalnya saya mau berangkat kerja ke kebun, ya harus niat kerja untuk syarat ibadah karena Allah, itu harus ada niat. Apa-apa pun harus ada niat. Mau makan harus niat ada untuk ibadah. Pasti ada niat. Harus ada niat. Ya. Soalnya segala niat-niat tadi itu dicatat oleh malaikat. Ini kan untuk mengetahui apa pengetahuan yang belum pernah diketahui, maka saya ceritakan hal seperti ini. Ya di sini kita juga ini Pak, sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Saling mengingatkan, menasihati, membenahi. Karena sebagai manusia itu harus saling menyampaikan amanah Allah. Dibilang berat tapi ringan, ringan tapi berat. Apa contohnya? Amanah, titipan ini. Memang dibawanya nggak terasa berat. Tapi tanggung jawabnya inilah yang sangat berat. Ya harta, anak, istri, ilmu, semuanya itu amanah, titipan. Harus tanggung jawab. Ya. Nah, titipan ini harus benar-benar dijaga sebaik-baiknya mungkin. Nah, ini kan hanya cerita-cerita aja ya. Sebagai menyampaikan amanah juga sih. Kata Allah, sampaikanlah amanah itu, kan gitu kan. Wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan saja. Termasuk amanah itu kan. Apakah engkau hendak memaksa mereka untuk beriman? Tidak, kata Allah. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki manusia di muka bumi ini Pak, di muka bumi ini ya, untuk beriman, maka berimanlah. Itu kan masalah itu kan hak prerogatif Allah Ta'ala. Kalau kita cerita tentang keimanan. Kalau tentang amanah gini Pak. Kalau amanah itu ada juga manusia itu merasa memiliki, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama merasa dititipi, yang kedua merasa memiliki. Ya, kalau sudah merasa dititipi, manusia ini insya Allah nggak bakal sombong, Pak. Punya mobil, punya rumah bagus misalnya, punya kekayaan, dia nggak sombong. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena dia tahu ngerti kan. Iya, sudah paham itu kan. Nah, bagi yang merasa memiliki, ini kebanyakan sombong. Ini bukan menceritakan orang lainnya, cerita tentang amanah tadi, tentang apa, merasa diamanai dan merasa dititipi. Nah, yang merasa dititipi itu tidak merasa dititipi, orang itu merasa memiliki, akhirnya jadi sombong, Pak. Kenapa begitu? Ya mungkin karena kekurangannya pelajaran, pengetahuan itu. Pengalaman itu yang kurang. Mungkin karena pergaulan bebas atau gimana itu kan. Saya rasa seperti itu. Nah, kalau yang pertama itu, kalau yang merasa menitipi itu, dia nggak sombong. Ketika kehilangan harta apapun, dia sabar. Imannya semakin meningkat, semakin kuat. Karena merasa dititipi. Wah, ini milik Allah. Ini maunya Allah. Ini kehendaknya Allah. Dan ini kekuasaan Allah. Jika yang kedua itu yang merasa memiliki, ketika kehilangan, mudah sakit hati. Iya kan? Karena terlalu dicintai. Karena apa yang dimiliki ini, merasa memiliki satu benda apapun misalnya, ya harta apapun. Karena saking mencintainya,
ibaratkan harta taruh di kamar, lalu dikunci. Semakin sayangnya kan. Ah, takut dicuri lah, takut apa, karena merasa memiliki kan. Iya. Nah, ibaratkan disimpan di hati, Pak. Ya, harta itu simpan di hati karena sangat menyayangi dan mencintai. Ketika hilangan sakit hati. Iya. Karena ya begitulah, karena sangat menyintai ibaratnya harta. Dua hal itu diantara pergi, harta itu pergi atau kita yang pergi. Kadang harta ninggalin kita, contohnya seperti kebakaran Iya, itu kan. kebakaran. Kadang begitu kaya kita yang ninggalin harta itu. Iya. Nah, tadi bagi yang memiliki tadi contohnya seperti seseorang yang sudah punya harta cukup ya, akhirnya kebakaran, banyak perhiasan apa itu kan. Akhirnya orang-orang itu yang merasa kebakaran tadi menangis, Pak, stres kayak orang gila. Karena dikirim terus. Terus keluarganya yang dari pihak suami misalnya, karena istrinya stres karena kehilangan hartanya, perhiasan yang banyak misalnya ya, sabar Bu, sabar Bu. Semakin diingatkan harta itu, dia semakin marah, semakin sedih, stres, bahkan bisa pingsan, Pak, karena saking mencintainya. Nah ini, Pak. Nah, kalau seseorang itu mempelajari hal ini tentang keimanan dan kesabaran dan tentang kesadaran itu, insya Allah cepat menyadari. Memang nggak instan, nggak langsung ini, Pak, nggak langsung apa itu, nggak langsung menerima kenyataan itu. Tapi setidaknya dia cepat menyadarinya. Oh, ini bukan milik saya, ini hanya titipan semata. Karena cepat menyadari. Ya, kalau menyadari aman. Mungkin ini jalan yang terbaik bagi yang kuasa, kan gitu kan. Mungkin Allah Ta'ala akan menggantikan harta yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi daripada yang hilang. Ya, bisa juga harta-harta yang terbakar atau yang hilang atau yang dicuri manusia itu mungkin ada hak-hak orang lain yang belum dibagi-bagikan mana pada haknya orang-orang lain itu kan. Nih, merokok, Pak. Santai aja, Pak. Soalnya kalau diburu-buru tuh semakin ini, Pak, semakin jauh. Iya, betul, Bab. Pokoknya santai aja. Iya. Tapi setidaknya kita berdoa dan berusaha. Ya, tetapi Jangan ini aja diputar, tapi nggak mau kerja. iya, harus kita melalui kerja juga. Iya, nggak mungkin uang jatuh di depan kita. Ingatan harus tetap ada. Namanya ibadah. Kita kerja di dunia ini kan sebagai syarat ibadah. Jadi apa yang manusia itu milik itu bakal ditinggalkan juga, Pak. Cuma yang berkah itu yang ikut, yang disedekahkan pada orang lain, orang miskin, orang yang tidak mampu. Jadi amal di masjid, mau sholat. Itu ada berkahnya. Ya, di pesantren. Itu berkah namanya. Dunia sampai akhirat. Iya. Kata orang dulu, untuk bekal. Ya. Sangu dong bilang. Ya. Orang tua dulu. Sangu akhirat. Iya, sangu akhirat. Tapi kalau orang yang paham itu orang mampu, Pak. Ada orang kaya mampu. Terus bikin bangun pesantren, masjid, mantap itu, Pak. Kalau hanya kayak saya ini yang miskin, ya mungkin hanya mendoakan aja, sedekah sekedarnya. Sedekah siapa yang mau. Ya, sebab kata Allah begini, lakukanlah sesuai kemampuanmu dan keikhlasanmu gitu. Kalau itu dimiliki, Pak, ya yang seperti kata Bapak tadi itu ya, insya Allah kita ya bagus dari artinya
perintahnya dan larangan-larangannya, kita menjauhi yang kita merasa syukur apapun sedikit banyaknya. Ya Aman, sedikit aman banyak pikiran. disyukuri. Aman pikiran, Pak. Ya, aman dan nyaman ya, tentram, terkendali. Ya. Intinya manusia itu punya akal sehat dan harus ada kesadaran diri. Iya. Jika manusia cepat menyadari atas kesalahan-kesalahannya, insya Allah tidak mudah mengulangi kesalahan-kesalahan tadi. Kalau sudah tahu jalannya, jalan tobat. Iya. Kalau tobat sambal kayak apa, Pak? Kalau tobat sambal bolak-balik nanti. Kalau balik. Ibaratkan orang makan ya, ada sambalnya pedas, dia bilang, panas kapok misalnya, jerah artinya, tobat misalnya. Oke lah, 1 hari 2 hari enggak ini Pak, enggak nyambel karena takut pedas tadi. Ya, takut kepada 1 minggu kemudian begitu makan, mana nih enggak seru kalau enggak ada sambelnya ini, nyambel lagi. Itu namanya tobat sambalnya. Kalau sekali tobat ya tobat, artinya yang namanya tobat itu tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama tadi. yang lalu. Ya, yang lalu-lalu itu. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang pernah dialami perbuatan yang jelek-jelek tadi. Insya Allah begitu. Tapi kalau tobatnya tobat sambal tadi, tobat ngulangi lagi, tobat ngulangi lagi. Kira-kira malaikat nggak keting apa? Iya. Jadi tobat sambal Bikin jengkel kira-kira. Orang ini main-main ini. Bikin catatan terus ini kata malaikat. Kira-kira seperti itu. Sampai full ini cetakan ini. Gampang anunya ini. Nah, semua catatan dari malaikat tadi Pak kan minta tanggung jawaban Pak. Ya kalau di dunia ini bisa dipola-pola Pak. Iya bilang tidak bisa dibilang iya. Bolak-balik kan. Ya di depan Bapak bisa apa ya, bisa kelihatan jujur, tapi setidaknya saya sendiri bohong misalnya ya. Kalau di sana nggak bisa seperti itu di daerah sana. Oke guys, tadi obrolan dengan tamu saya, ada keperluan perbaikan giginya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak. Dan jangan lupa bantu saya, Ali Channel Hunter, dibantu share, like, komen, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang selanjutnya. Dan obrolan tadi dilanjut ke part 2. Apabila ada kesalahan dari saya, sebagai manusia tidak luput dari salah dan lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dan juga dilanjutkan video part 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.